Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Tania Salsabila Harahap dengan NIM 2214019092. Di sini saya akan menjelaskan tentang intelligence agents. Eh, Pertama, mungkin kita akan ngebahas apa sih itu intelligence agents. Agent AI atau intelligence agents adalah entitas perangkat lunak atau perangkat keras yang merasakan lingkungan melalui sensor, dapat memproses informasi dan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang rasional atau optimal berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dan belajar dari pengalaman. Di sini ada 4 jenis-jenis intelligence agents. Yang pertama ada simple reflex agents, yang kedua ada model based reflex agents, yang ketiga ada goal based agents, yang keempat ada utility based agents. Mungkin kita bisa bahas mulai dari simple reflex agent. Agent ini adalah agent yang paling sederhana yang melakukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu yang terpenuhi. Agent ini memantau lingkungannya dan melakukan tindakan yang sama setiap kali kondisi yang sama terjadi. Agent ini bekerja mengikuti aturan kondisi berdasar tindakan yang menentukan tindakan apa yang harus diambil dalam kondisi tertentu. Berikut adalah diagram simple reflex agents, yang dimana terdapat environment atau suatu lingkungan yang berubah-ubah. Lingkungan ini merupakan tempat agent untuk mendapatkan inputan dan melakukan aksinya. Kemudian terdapat sensor yang menerima informasi dari lingkungan saat ini. Informasi yang diperoleh akan digunakan agent untuk memproses tindakan selanjutnya. Setelah informasi dari sensor diterima, agent mempengaruhi pengetahuannya tentang bagaimana lingkungan saat ini. Berdasarkan berdasarkan keadaan dunia yang diterima, agent memiliki aturan-aturan atau kondisi yang akan digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Setiap kondisi tertentu di lingkungan akan memiliki tindakan tertentu yang didefinisikan sebelumnya. Setelah memproses kondisi at condition action rules, maka yang sudah didefinisikan, maka agent akan memutuskan tindakan apa atau action apa yang akan dilakukan pada saat itu. Tindakan yang diputuskan kemudian dilakukan oleh effectors untuk mempengaruhi lingkungan. Effectors atau akuator dapat berupa gerakan atau perubahan dalam lingkungan sesuai dengan aksi yang dipilih. Selanjutnya, simple reflex agent mempunyai kelebihan yaitu mudah dirancang dan diimplementasikan. Respon waktu nyata terhadap perubahan lingkungan sangat andal jika sensor akurat dan aturan dirancang dengan baik. Tidak memerlukan pelatihan ekstensif atau perangkat keras yang canggih. Seperti hal pada umumnya, apabila memiliki kelebihan, di sini simple reflex agents juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap kesalahan jika sensor bermasalah atau aturan buruk, tidak memiliki memori atau keadaan, membatasi penerapannya, tidak mampu menangani observabilitas parsial atau perubahan yang tidak diprogram, keterbatasan pada tindakan spesifik, dan tidak bisa beradaptasi dengan situasi baru. Di sini terdapat implementasi dari Simple Reflex Agents, yaitu sistem berbasis aturan untuk dukungan pelanggan otomatis. Cara kerjanya, sistem menggunakan Simple Reflex Agent yang bereaksi terhadap inputan langsung dari pelanggan. Agent ini mendeteksi kata kunci terkait riset kata sandi dalam pesan pelanggan. Berdasarkan aturan sederhana atau jika kata kunci terkait ditekan, maka memberikan respon. Agent langsung memberikan solusi tanpa mempertimbangkan konteks lain. Yang kedua, model based reflex agent. Model based reflex agents melakukan tindakan berdasarkan persepsi saat ini dan keadaan internal yang mewakili kata yang tidak dapat diamati.
Refleks ini memperbarui keadaan internalnya berdasarkan dua faktor. Yang pertama, bagaimana dunia berevolusi secara independen dari agent, how the world evolves independently of the agents. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan agent mempengaruhi dunia, how does the agent's action affect the world. Simple reflex agents di sini memiliki environment atau lingkungan atau lingkungan yang terus berubah dan agent harus beradaptasi dengan informasi yang diterimanya. Selanjutnya ada sensor yang dimana agent menerima informasi dari lingkungan saat ini dan agent menerima inputan dari sensor yang memberikan gambaran tentang lingkungan saat ini. Tidak seperti agent reflex tidak seperti simple reflex agents. Agent ini memiliki state atau model internet yang mencatat keadaan dunia. Model ini mencakup dua aspek, yaitu how the world evolves, bagaimana dunia berevolusi, atau agent dapat menggunakan modelnya untuk memperkirakan bagaimana dunia berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya dalam step ini juga terdapat what my action do. Agent juga memperkirakan bagaimana tindakannya akan mempengaruhi keadaan dunia. Model internal ini mengizinkan agent untuk mempertimbangkan efek jangka panjang dari tindakannya, bukan hanya merespon sesaat terhadap kondisi lingkungan saat ini. Selanjutnya, ada juga condition action rule, yang dimana berdasarkan keadaan dunia saat ini dan model internal, agent menggunakan condition action rule untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan keadaan yang diprediksi. Setelah mempertimbangkan keadaan yang tepat, agent memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan. Tindakan yang diputuskan kemudian dilakukan oleh akuator untuk mempengaruhi lingkungan. Akuator ini merealisasikan tindakan yang dipilih dan mengubah lingkungan. Model based reflex agents memiliki kelebihan, yaitu pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, lebih mampu membuat keputusan yang akurat, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, pilihan yang lebih terinformasi dan strategis, dan juga memiliki kelemahan pada bagian membangun dan memelihara model yang bisa mahal. Model mungkin tidak menangkap kompleksitas lingkungan nyata dengan baik, model perlu sering diperbarui agar tetap relevan, model tidak dapat mengantisipasi semua situasi potensial yang mungkin muncul. Di sini implementasi dari agent ini yaitu robot pembersih seperti Roomba. Cara kerjanya, model internal menyimpan peta lingkungan yang telah dipetakan sebelumnya, termasuk area yang telah dibersihkan dan halangan yang ada. Sensor digunakan untuk mendeteksi kotoran, dinding, dan halangan. Model digunakan untuk memilih tindakan yang tepat dalam situasi tertentu, seperti menghindari rintangan atau mengubah rute. Kemudian, akuator menggerakkan roda untuk navigasi dan tindakan pembersihan. Selanjutnya ada goal-based agents, yang dimana agent ini tidak hanya mempertimbangkan keadaan lingkungan saat ini atau dunia saat ini, tetapi juga tujuan tertentu yang ingin dicapai. Agent ini mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan dan memilih yang paling memungkinkan mencapai tujuannya. Di sini terdapat diagram goal-based agents, yang dimana terdapat environment atau lingkungan tempat agent beroperasi dan tempat agent mendapatkan informasi melalui sensor. Sensor menerima keadaan lingkungan saat ini, kemudian informasi yang diterima oleh sensor memberikan gambaran bagaimana kondisi lingkungan pada saat ini, seperti posisi objek, kondisi lingkungan, kondisi cuaca, ataupun relevan dengan tugas agent. Agent menggunakan model internal untuk memahami dan memprediksi bagaimana lingkungan akan berevolusi. Ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama,
state, how the world evolves, atau bagaimana dunia berevolusi, dan apa efek dari tindakan agent tersebut. Apa sih state itu? State berupa representasi internal dari lingkungan berdasarkan informasi yang diterima. Kemudian, bagaimana dunia berevolusi memodelkan bagaimana dunia berubah dengan sendirinya atau berdasarkan aksi tertentu. Kemudian, apa efek dari tindakan agent? Agent memprediksi bagaimana tindakan yang diambil akan mempengaruhi lingkungan. Kemudian, kita akan agent akan memprediksi tentang apa yang akan terjadi jika ia melakukan tindakan tertentu. Ini hasil pemodelan dari internal yang mempertimbangkan bagaimana lingkungan berevolusi dan bagaimana tindakan agent akan mempengaruhinya. Goal atau target atau tujuan adalah keadaan yang diinginkan oleh agent. Agent akan memilih tindakan yang paling mendekatkan atau mencapai tujuan tertentu. Setelah agent mengevaluasi keadaan saat ini, prediksi mengenai tindakan dan tujuan yang ingin dicapai, agent akan memutuskan tindakan terbaik yang perlu diambil saat ini untuk mencapai tujuannya. Tindakan yang diambil kemudian akan diputuskan dan dijalankan oleh aktuator untuk mempengaruhi lingkungan. Aktuator atau effectors ini bisa berupa mesin, robot, atau bentuk lain dari mekanisme yang mengubah kondisi di dunia nyata. Goal-based agents memiliki kelebihan pada bagian pengimplementasiannya yang mudah dan gampang dipahami, efisiensi dalam mencapai tujuan spesifik, mudah mengevaluasi kinerja berdasarkan pencapaian tujuan, dapat digabungkan dengan teknik AI lainnya untuk agent yang lebih maju. Kelemahan goal-based agent terbatas pada tujuan spesifik, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, tidak efektif untuk tugas kompleks dengan banyak variabel, memerlukan pengetahuan domain yang signifikan untuk mendefinisikan tujuan. Sistem perencanaan rute navigasi adalah implementasi pada agent ini. Sistem perencanaan rute pada aplikasi peta dan navigasi seperti Google Maps menggunakan goal-based agent, yang dimana tujuannya mencapai lokasi tertentu dari titik awal. Kemudian, modelnya memiliki peta rute, informasi lalu lintas, dan kondisi jalan. Perencanaan menggunakan algoritma seperti Dijkstra untuk merencanakan rute terbaik berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan kondisi saat ini. Yang terakhir, utility-based agents. Agent ini memperhitungkan tingkat kegunaan atau kepuasan dari berbagai keadaan dunia saat ini atau lingkungan saat ini dan memilih tindakan yang memaksimalkan kegunaannya. Ini berarti agent tidak hanya berorientasi pada tujuan seperti agent sebelumnya, tetapi juga pada kualitas hasilnya. Utilitas membantu dalam mengatasi konflik antar tujuan yang bertentangan dan dalam menilai peluang keberhasilan dibanding dengan kepentingan tujuan. Berikut adalah diagram utility-based agents. Di sini terdapat environment atau lingkungan tempat agent beroperasi yang berinteraksi dengan lingkungan melalui persepsi yang diperoleh dari sensor dan action yang dilakukan melalui aktuator. Sensor menerima persepsi dari lingkungan yang memberi agent informasi tentang bagaimana keadaan dunia saat ini atau lingkungan saat ini.
Informasi ini adalah representasi dari lingkungan yang diterima oleh agent melalui sensor. Ini memberi agent pemahaman tentang hal yang terjadi di sekitarnya saat ini. Kemudian ada juga yang namanya model internal yang berisi tentang state, atau keadaan yang merupakan representasi internal dari lingkungan yang digunakan untuk melacak kondisi dunia. Kemudian ada how the world evolves. Agent ini menggunakan model untuk memprediksi bagaimana dunia mungkin berubah dari waktu ke waktu. Ada juga what my action do, yang dimana agent memodelkan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi lingkungan dengan mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai tindakan. Agent membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi jika mereka melakukan tindakan tertentu. Prediksi ini didasarkan pada model internal tentang bagaimana dunia akan berevolusi dan bagaimana tindakan agent akan mempengaruhinya. Kemudian, how happy I will be in such a state. Setelah memprediksi dampak dari sebuah tindakan, agent kemudian mengevaluasi utilitas dari hasil tersebut. Utility atau utilitas adalah ukuran seberapa bahagia atau tingkat kepuasan agent akan berada dalam suatu keadaan tertentu. Ini bisa melibatkan pengukuran kuantitatif seperti keuntungan, efisiensi, atau tingkat kenyamanan. Agent akan memilih tindakan yang paling memiliki utilitas tertinggi. Berdasarkan evaluasi utilitas dari prediksi keadaan masa depan, agent memilih tindakan yang akan memaksimalkan utilitasnya atau yang memberikan hasil yang paling memuaskan. Tindakan yang telah dipilih kemudian dijalankan oleh actuators, yang merupakan mekanisme yang mempengaruhi lingkungan. Misalnya, dalam agent robotik, aktuator bisa berupa motor atau peralatan lain yang memungkinkan robot bergerak atau melakukan tindakan lain. Inti dari diagram ini adalah jenis agent ini tidak hanya mempertimbangkan bagaimana mencapai tujuan, tetapi juga mengevaluasi berbagai opsi berdasarkan utility atau nilai kepuasan yang dihasilkan dari berbagai tindakan. Agent ini memiliki kelebihan yaitu menangani berbagai masalah pengambilan keputusan, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan strategi pengambilan keputusan, menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan objektif untuk pengambilan keputusan. Kelemahannya memerlukan model lingkungan yang akurat, memerlukan perhitungan yang mahal secara komputasi, tidak mempertimbangkan aspek moral atau etika, sulit bagi manusia untuk memahami dan memvalidasinya. Di sini, implementasi dari agent ini adalah sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi di platform seperti Netflix atau Amazon menggunakan utility-based agents untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Tujuannya memberikan di sini cara kerjanya dengan memberikan tujuan rekomendasi produk atau konten yang paling mungkin disukai oleh pengguna, mengumpulkan data tentang preferensi pengguna, riwayat penelusuran, dan item yang tersedia. Menggunakan fungsi utility atau utilitas untuk menilai seberapa baik rekomendasi tertentu memenuhi preferensi pengguna seperti rating, genre favorit, atau pola pembelian. Misalnya seperti kita saat mencari barang di Shopee, maka rekomendasi barang yang lain akan muncul pada bagian bawahnya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengumpulkan materi sebelumnya, materi tentang agent, tentang intelligence agent ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.